Ya Bapa, tulusnya kasih-Mu. Dalam Yesus Kau selamatkan hidupku. Oleh kasih karunia-Mu, kini hidupku menjadi baru. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Saudaraku, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab Dia baik. Firman Tuhan katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku, yang selalu mengasihiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya senang kita kembali berjumpa pada kesempatan ini. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dimanapun kita berada, di tempat yang berbeda, dalam keadaan bagaimanapun, kita mau mengambil waktu untuk saat teduh di hadapan Bapa di sorga.
Kita mau duduk diam dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Allah Bapa di surga sendiri yang akan berbicara bagi kita semua. Tenangkan hati dan pikiran kita. Tanggalkan setiap beban, persoalan, tantangan, dan masalah. Lalu mari arahkan hati kita, pikiran kita hanya tertuju kepada kebenaran ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Saat ini Bapa melihat bahwa kami semua ada di hadapan Bapa, sekalipun kami berada di tempat yang berbeda-beda. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Hadir. Jadi dimanapun kami berada saat ini, ketika hati kami, pikiran kami ditujukan kepada Bapa, kami percaya Bapa berkenan hadir bersama-sama dengan kami. Kami merindukan firman-Mu ya Allah. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami hikmat pengertian supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Lalu kami mau hidup seturut firman-Mu. Hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa ya Bapa jika Bapa tidak mengurapi hamba. Roh Kudus Tuhan kiranya berkenan menaruh setiap perkataan dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan itu merupakan kebenaran yang benar-benar Bapa kehendaki, kebenaran yang berasal dari hati dan pikiran Bapa di sorga. Kuduskan kami semua dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, dan kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang Kristen atau orang percaya atau orang-orang yang sering menyebut diri mereka sebagai anak-anak Tuhan, selalu merasa bangga karena berada di dalam Kristus. Tentu kita semua yang berada di dalam Kristus, kita punya kebanggaan tersendiri. Kenapa? Karena di dalam Kristus kita memiliki pengharapan akan keselamatan yang telah kita terima di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia anugerah keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma saudaraku. Sebab lewat penebusan yang dikerjakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus, maka kita kembali diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Lewat penebusan itu kita dipandang benar di hadapan Bapa, ya. Sehingga oleh kasih karunia itu saudaraku, oleh pendamaian yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu karena percaya kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi orang yang beriman. Nah, persoalannya sekarang adalah ketika kita menjadi orang yang beriman karena berada di dalam Kristus, maka kita harus memperkarakan iman percaya kita kepada Allah Bapa di sorga di dalam Kristus. Apakah iman kita itu adalah iman yang benar atau tidak? Percaya kita itu adalah percaya yang benar atau tidak? Kenapa saya katakan bahwa kita harus memperkarakan akan hal ini? Kita harus mempersoalkan akan hal ini dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena tidak semua orang yang beriman atau tidak semua orang yang percaya memiliki iman yang benar atau memiliki percaya yang benar. Saudara, sebagai orang percaya kita harus tahu standar iman yang benar itu adalah iman Abraham. Ini standar iman orang percaya, ya. Iman Abraham. Jadi kalau kita hanya sekedar merasa beriman karena saat ini kita hidup sebagai orang Kristen, saat ini kita hidup sebagai orang percaya, tetapi kalau kita tidak memiliki tindakan iman atau tindakan hidup yang sama seperti tindakan Abraham dalam menuruti atau melakukan apa yang menjadi perintah Allah atau apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, maka iman kita itu adalah iman yang mati, saudaraku. Sekali lagi,
kalau kita tidak memiliki tindakan iman atau tindakan hidup yang sama seperti Abraham dalam menuruti atau melakukan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, maka iman kita itu adalah iman yang mati, iman yang kosong, atau dapat dikatakan iman yang tidak akan dapat menyelamatkan kita. Mendengar pernyataan seperti ini, saya sangat menyadari pasti ada di antara kita yang akan berkata, "Pak, bukankah kita diselamatkan itu oleh kasih karunia Allah, oleh anugerah yang kita terima di dalam Kristus Yesus?" Benar saudaraku, bukan 100% tetapi 1.000.000% pun benar. Ya, kita diselamatkan karena anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Kristus Yesus. Tetapi anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Kristus Yesus itu karena apa? Karena iman, karena percayanya kita kepada Allah saudaraku. Dan firman Tuhan menjelaskan akan hal itu, ya. Kalau kita melihat Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu berbicara tentang kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan di kekekalan, kehidupan orang-orang yang diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Tetapi diselamatkan karena apa? Karena percaya. Perhatikan itu saudaraku. Karena iman. Perhatikan itu. Oke, mari kita lihat sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini secara perlahan-lahan, ya. Firman Tuhan ini katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya Allah Bapa di sorga begitu mengasihi manusia ciptaannya, sehingga Bapa rela memberikan putra tunggal kesayangannya yang mulia Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi korban penebus, supaya manusia ciptaannya bisa diselamatkan. Jadi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, perhatikan, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lalu kalimat selanjutnya ini menjadi penekanan yang membuat kita bisa mengerti bahwa untuk masuk kepada hidup yang kekal itu, kita harus benar-benar percaya. Perhatikan ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan demikian kita bisa mengerti bahwa benar kita menerima anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga itu dengan cuma-cuma. Tetapi ada harga yang harus kita bayar. Ketika kita menerima anugerah keselamatan itu di dalam Kristus, maka harga yang harus kita bayar adalah kita harus percaya kepada Kristus, atau kita harus menjadi orang yang beriman kepada Kristus. Sebab hanya orang yang percaya kepada Kristus atau orang yang beriman kepada Kristus yang akan masuk kepada kehidupan yang kekal. Nah, persoalannya sekarang kita harus memperkarakan iman percaya kita itu seperti yang saya sudah sampaikan di awal. Kita harus perkarakan ini, apakah iman percaya kita kepada Kristus itu adalah iman yang benar atau tidak. Standar iman yang benar bagi orang percaya itu adalah imannya Abraham. Jadi kalau kita tidak memiliki iman yang benar, atau dengan kata lain, kalau kita tidak memiliki standar iman sama seperti imannya Abraham, maka percaya kita atau iman kita itu adalah iman yang salah, percaya yang salah. Nah, iman yang salah tidak dapat menyelamatkan kita. Artinya ketika kita menerima kasih karunia itu, kita dituntut untuk memiliki iman yang benar kepada Allah. Tentu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Sekali lagi saya harus tekankan, iman yang benar atau standar iman orang percaya itu adalah imannya Abraham. Ingat saudaraku, sudah sering kali saya katakan bahwa iman itu adalah penurutan akan kehendak Allah. Kita harus mengerti ini dulu. Iman itu adalah penurutan akan kehendak Allah. Jadi kalau kita berkata kita adalah orang percaya, orang yang beriman, maka kita hidup pun harus tetap ada di dalam penurutan akan kehendak Allah. Apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Dan cara hidup seperti itulah yang dimiliki oleh Abraham, saudaraku. Sebab kalau kita tidak hidup menuruti perintah Allah, kita tidak hidup melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, maka kita tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang beriman. Perhatikan itu. Kita harus menyadari akan hal ini. Orang percaya yang tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, tidak hidup menuruti perintah Allah Bapa di sorga, dia bukan orang yang beriman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengerti kebenaran firman Tuhan seperti ini, barulah kita menyadari bahwa ternyata hidup kekristenan itu tidak segampang yang kita pikirkan, ya. Ternyata hidup kekristenan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Karena apa? Karena ternyata hidup kekristenan itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Beriman berarti hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Nah, harga yang harus kita bayar ketika kita hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, berarti kita harus meninggalkan cara hidup dunia. Kita tidak boleh lagi hidup dengan cara hidup dunia. Ya, kita tidak boleh lagi hidup seperti anak-anak dunia pada umumnya. Sebab hidup dengan cara hidup anak-anak dunia itu berarti tidak tunduk kepada perintah Allah. Tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan seperti ini, saudaraku, kita baru sadar bahwa Kristen itu sebenarnya bukan agama. Kristen itu adalah jalan kehidupan. Kalau sekedar beragama Kristen itu tidak menyelamatkan, saudaraku. Saya mau katakan, kalau saudara hidup sekedar beragama Kristen, itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan saudara adalah ketika saudara hidup dan melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Saudara hidup dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Itu baru menyelamatkan. Itu iman yang benar, iman yang menyelamatkan. Oleh apa? Oleh anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Kristus. Kalau kita tahu sekarang bahwa beriman itu berarti hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, berarti harus ada tindakan, ada perbuatan, saudaraku. Ingat baik, berarti harus ada tindakan, harus ada perbuatan. Firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati atau iman yang kosong. Mari kita lihat Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, kalau kita membaca ayatnya yang ke-14. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi kalau tadi di awal saya katakan kita harus memiliki iman yang menyelamatkan. Saudara jangan langsung membantah, Pak, bukankah kita itu menerima keselamatan karena anugerah? Betul, kita menerima keselamatan itu semata-mata karena anugerah. Tetapi berdasarkan iman, ya, percaya kita kepada Kristus. Lalu kalau sudah percaya, kita harus membayar harganya. Harganya yaitu kita harus hidup melakukan apa yang merupakan perintah Allah, apa yang merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Ini standar iman yang dimiliki oleh Abraham, saudaraku. Jadi kalau firman Tuhan katakan tadi, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?
Jadi iman tanpa perbuatan itu tidak akan menyelamatkan. Kalau kita berkata kita beriman, tetapi kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, berarti kita juga tidak bisa diselamatkan, saudaraku. Karena beriman sama dengan percaya. Percaya itu penurutan akan kehendak Allah. Kita percaya kepada siapa? Kepada Kristus. Jika kita percaya kepada Kristus, maka kita juga harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, kita bukan orang beriman, kita bukan orang percaya. Saudara suka atau tidak suka, ini kebenaran, saudaraku. Mengerti kebenaran firman Tuhan ini, barulah kita bisa menyadari betapa mahalnya hidup kekristenan itu. Betapa tidak gampangnya hidup kekristenan itu. Sebab selama ini, saudaraku, ada begitu banyak orang yang berpikir enak ya menjadi orang Kristen itu, asal percaya saja kepada Kristus, nanti mati masuk surga. Mati pasti akan diselamatkan. Saya mau katakan, saudaraku, hidup kekristenan itu tidak murahan, tidak gampangan seperti itu. Sebab kalau kita mengaku kita orang beriman, kita orang percaya, maka harga yang harus kita bayar, kita juga harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini adalah standar iman yang sama seperti dengan imannya Abraham, saudaraku. Iman Abraham atau percayanya Abraham diperhitungkan oleh Allah Bapa di sorga sebagai kebenaran karena Abraham memiliki tindakan. Sekali lagi, karena Abraham memiliki tindakan, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Hal itu terjadi ketika Abraham mulai berperkara dengan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham yang saat itu masih bernama Abram, ya, masih bernama Abram karena belum diganti oleh Tuhan menjadi Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham saat itu, "Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar." Tetapi Abraham yang saat itu masih bernama Abram berkata kepada Allah, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan padaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Saudaraku, perhatikan ini. Abraham sedang memperkarakan ketika Allah berjanji upah Abraham akan sangat besar. Tetapi Abraham berpikir, sekalipun upahnya sangat besar, tetapi tidak ada keturunannya yang akan mewarisi semua yang ia miliki, saudaraku. Lalu ketika Abraham memperkarakan tentang keturunannya kepada Allah, Abraham berkata, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan kepada Abraham, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saudara, mari kita lihat Kejadian pasal 15 ini, lalu kita baca ayat yang kelima. Bagaimana Allah memperhitungkan percayanya Abraham sebagai kebenaran. Kejadian 15 kita baca mulai ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu ayat yang ke-6 dikatakan, "Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini membuka mata hati kita untuk melihat bahwa iman yang benar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini, semuanya itu harus seturut dengan kehendak Allah. Sebab Allah memperhitungkan percayanya Abraham menjadi kebenaran ketika Abraham melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jadi menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, atau menjadi anak-anak Tuhan,
maka di dalam seluruh gerak kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan, semuanya itu harus seturut kehendak Allah. Atau dengan kata lain, semua yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ini adalah tindakan yang benar. Abraham melakukan semuanya itu sesuai dengan perintah Allah. Barulah Allah memperhitungkan tindakannya itu sebagai kebenaran, saudaraku. Jadi kalau kita hanya berkata kita memiliki iman, kita berkata kita percaya kepada Allah, tetapi tindakan hidup kita tidak seturut kehendak Allah Bapa di sorga atau tidak sesuai dengan perintah Allah, maka iman kita adalah iman yang mati. Iman kita adalah iman yang mati. Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudaraku, jadi jangan merasa bangga kita menjadi orang Kristen. Jangan merasa bangga kita menjadi orang percaya, apalagi sering menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, mengaku diri sebagai anak Tuhan itu kan pengakuan kita sendiri. Karena kita merasa kita ini orang Kristen, ya. Kita merasa kita orang percaya, lalu kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan. Itu pengakuan kita sendiri, bukan pengakuan Tuhan atas kita. Karena Tuhan baru akan mengakui kita sebagai anak-anaknya ketika nanti kita berada di balik kematian. Lalu kehidupan kita ditemukan tidak bercacat, tidak bercela, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kita hidup hanya melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama kita hidup di dunia ini. Barulah kita bisa dipandang sebagai pemenang. Barang siapa menang, firman Tuhan katakan itu. Orang yang menang inilah yang akan diakui sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku. Tetapi kalaupun sekarang kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, maka mari kita tunjukkan pengakuan kita itu dengan perbuatan. Dan apa yang kita perbuat itu semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan melihat apa yang kita perbuat itu sesuai dengan kehendaknya. Maka Tuhan akan memperhitungkan semua perbuatan kita itu sebagai kebenaran. Ini iman yang benar. Sebab kalau tidak, kita bukan anak Tuhan, saudaraku. Tuhan juga tidak akan pernah mengakui kita sebagai anak-anaknya kalau kita tidak hidup melakukan kehendaknya. Sebagai anak kita harus mencerminkan karakter Bapa di sorga. Dan hal itu bisa kita lihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus, saudaraku. Di mana Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu ketika masih hidup di dunia ini. Semuanya yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya di dalam Kristus Bapa itu menjadi nyata. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 19, Yohanes pasal yang kelima ayat 19, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Saudara perhatikan itu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu merupakan gambaran dari kehendak Allah Bapa di sorga, saudaraku. Jadi kalau kita berkata kita percaya kepada Kristus, lalu kita tahu dalam hidupnya sebagai manusia ketika berada di dunia ini, Kristus hanya hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Maka sebagai orang percaya, kita pun harus hidup sama seperti Kristus, yaitu melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Ibrani pasal 11, lalu kita baca dari ayat 1 dan seterusnya, maka kita akan mengerti bahwa iman yang benar itu selalu disertai dengan perbuatan. Karena iman yang ditunjukkan oleh Habel, oleh Henok, oleh Nuh, oleh Abraham, oleh Ishak, ya, oleh Yakub,
oleh Yusuf, dan yang lain-lainnya saudaraku. Semuanya itu ditunjukkan dengan perbuatan saudaraku. Barulah Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Nah saudara, jadi kalau kita hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, atau sebagai anak-anak Tuhan, tetapi cara hidup kita sama seperti cara hidup orang yang tidak beriman, artinya hidup kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Hal itu sama dengan kita tidak percaya atau kita tidak beriman kepada Allah. Dan firman Tuhan katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi jangan bangga hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang percaya, tetapi tindakan hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Berarti kita menjadi orang yang tidak beriman. Dengan kata lain, sekalipun kita ini mengaku diri orang Kristen, kita mengaku diri kita sebagai orang percaya, atau kita mengaku diri kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau tindakan hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, kita bukan orang yang beriman. Dan firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya kalau kita hidup sebagai orang percaya, kita berkata, kita ini orang beriman tetapi kita tidak datang mencari Tuhan, kita tidak hidup melakukan kehendak Tuhan, maka kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan, kita tidak mungkin diterima di dalam kerajaan Allah. Saudara suka atau tidak suka, inilah kebenaran. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudaraku, saat ini, mari kita perkarakan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang percaya, hidup sebagai orang yang beriman kepada Allah, ataukah belum? Sekalipun kita orang Kristen, sekalipun kita mengaku orang percaya anak-anak Tuhan, tetapi ketika tindakan hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita bukan orang beriman, kita bukan orang Kristen. Kalau demikian, kita tidak dapat diselamatkan di dalam Kristus. Kita akan terbuang ke dalam kebinasaan yang kekal. Oleh sebab itu, mengerti kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mengambil tindakan untuk meninggalkan cara hidup kita yang salah. Karena selama ini, kita hanya menjadi orang Kristen, atau dengan kata lain, kita hanya beragama Kristen, tetapi kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kita harus berubah. Kita harus bertobat. Sekali lagi, kita harus berubah, kita harus bertobat, kita harus hidup saat ini hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Supaya iman kita diperhitungkan sebagai iman yang benar. Iman kita adalah iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, bahkan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.